مشايخنا في الدين جميع آبائنا المعزولين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ونعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة إن الله يكفينا خير ظاهر الباطن ويجعل المودة والرحمة لنا برحمتك نستغيث برحمتك اغفر لنا ذنوبنا استر lana auratina waghfir lana kurubana. Sender ke bersender ya film طائر استرنا يا الله يا ربنا يا غوثي يا أكرم الأكرمين ويا خير الناصرين وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به في الدارين آمين. قال pembahasan kita sekarang marhalat tamyiz. Yang keempat berbicara tentang fase tamyiz. Fase tamyiz itu adalah anak di usia kira-kira sudah membedakan tangan kanan dan kiri. Dia sudah bisa makan sendiri. Dia sudah bisa cebok sendiri. Dia sudah bisa menggunakan seperti itu mampu sudah mulai membedakan kanan kiri. Makan kalau kanan kiri mungkin dari usia sebelumnya sudah bisa membedakan. Tapi makan sendiri, minum sendiri, kan ada orang anak kecil di usia terkadang usia 5 tahun udah mulai bisa makan sendiri. Tapi ini sifat yang menyeluruh ini ada di usia 8 tahun. Makan sendiri, minum sendiri, tidur sendiri, mandi sendiri, kemudian cebok sendiri tadi, membedakan kanan dan kiri. Ini semuanya sifat udah ada di usia 8 tahun. Makanya usia tamyiz itu usia 8 tahun. Nah, bagaimana nih kita menghadapi anak usia yang usianya 8 tahun? Karena ketika kita mendidik anak usia balita beda dengan kita mendidik anak usia 8 tahun. 8 tahun beda ketika kita mendidik anak usia 12 tahun. Kalau 12 tahun dia ngaji, Masya Allah, dia ketiduran juga bisa. Ya, usia 12 tahun dia ngaji misalnya di Masjid Guru Syakban misalnya, ikut ngaji, tiduran, Masya Allah, bisa 12 tahun. Bahkan terkadang direkam lagi oleh kameramen Abdul Wali, Masya Allah. Ya, udah 12 tahun. Kalau 8 tahun tiduran tengkurap. Iya, enggak ada rasa malu. Ngantuk nih dalam majlis ta'lim, ya udah tiduran tengkurap aja. Tapi kalau 12 tahun udah mulai agak gede. Enggak mau dia kalau misalnya tiduran di depan orang tengkurap. Akhirnya seperti itu. Kayak bulung pelatuk. Tapi alhamdulillah untung masih bisa ngaji.
Alham di usia seperti itu. Di usia seperti itu. Kadang saya lihat juga rekaman-rekaman pengajian yang dikameramenkan oleh sang kameramen Abdul Wali namanya. Masya Allah. Faiza bada'a at-tamyiz. Faiza bada'a at-tamyiz, ketika anak usia mulai tamyiz, berarti 8 tahun. Kana al-amru muwajjahan bi syaklin akbar. Nah, urusan untuk mendidik, menjaga mereka ini urusan lebih besar lagi. Beda dengan ketika kita mendidik anak 5 tahun atau usia 2 tahun atau bayi. Kan kemarin kita belajar kalau bayi kita bagaimana kita arahkan untuk selalu menyebut nama Allah. Sebutin nama Allah. Anak bayi juga kita timang-timang gitu sebut nama Allah. Allah, ya Allah, nabil qabul. Ini penting banget buat anak-anak muda. Ya, ngaji-ngaji seperti ini buat anak muda penting, buat orang tua penting, buat orang yang sangat-sangat tua juga penting. Jangan bilang bahwa ini adalah telat. Setidak-tidaknya buat anak keturunan kita. Ya, setidak-tidaknya buat generasi setelah kita. Dan ada qada namanya yang pernah kita tidak jalankan, nanti di akhir-akhir bab ini ada qada. Itu masya Allah, tsumma masya Allah, masya Allah, tsumma masya Allah. Itu. An yunshi'u 'indahu al-ma'rifata as-sahihata billah. Mulai orang tua untuk menebarkan di sisi anak yang sudah mulai tamyiz itu pengenalan yang benar tentang Allah. Jadi memberikan kabar tentang Allah, keagungan Allah itu bukan di usia 40 tahun. Karena ada orang bilang belajar tasawuf 20 tahun. Jangan. Ini malah 8 tahun suruh belajar tasawuf. Karena ada orang bilang, jangan dah anak masih kecil belajar tasawuf, nanti gila. Orang kenal Allah kok gila. Kan kita ajarkan tentang Allah. Nah, Allah sang pemberi. Nah, Allah sang pemberi rezeki gitu. Di Tarim Hadramaut, itu kalau misalnya kira-kira ada anak usia 7 tahun, kan belum wajib puasa. Usia 7 tahun, 8 tahun, usia tamyiz seperti ini. Kira-kira enggak puasa, orang tuanya langsung buka siwak. Kemudian anak tersebut disiwakkan sampai berdarah. Agak kencang sedikit. Tuna berdarah. Allah tidak ridha kalau engkau tidak puasa. Ya Allah ya Pak, kalau begitu jadinya besok puasa. Iya, itu buktinya itu keluar darah. Padahal menurut pemahaman kita ya enggak ada masalah kan, emang dikencengin keluar darah. Seperti ada orang bersikat gigi agak keras sedikit keluar darah enggak? Wajar, sama siwak juga. Tapi ini perhatian orang tua kepada anak sedini mungkin udah diajarkan untuk puasa Ramadan. Jangan 7 tahun kamu sudah besar. Bukan masa kecil lagi, engkau harus puasa. Sampai kapan Pak? Sampai maghrib. Nanti Bapak kalau misalnya kira-kira saya puasa mau dibeliin sepeda gak? Sepeda. Asal jangan motor kegerian. Enggak apa-apa. As-shaum li ajlin nas, puasa karena manusia. Ini kan anak kecil. Nah, kalau kita yang udah bangkotan jangan puasa karena manusia. Tidak magomnya. Anak-anak kecil enggak apa-apa. Nah, nanti puasa pokoknya puasa sebulan penuh, nanti Bapak beliin sepeda. Nanti Bapak beliin Al-Quran baru, nanti Bapak beliin baju baru. Itu kenangan manis. Saya terkenang masih dulu kecil, terkenang Masya Allah. Kalau puasa full, bakal dibeliin baju baru. Padahal emang orang tua udah nyiapin kita baju baru. Kita mau puasa, mau nggak puasa, disiapin apa? Baju baru gak? Iya, kan zaman-zaman tempo dulu kalau misalnya lebaran pakai baju baru. Kalau zaman sekarang Masya Allah ada orang setiap hari beli baju baru, nggak ada masalah. Ini kalau kita mau bicara secara adat kebiasaan, ada dibeliin baju 4, 5 dan sebagainya. Tapi kalau puasa, andai kan kita nggak puasa juga emang udah beliin tuh. Ya, udah beliin buat kita ini, bolehkah? Boleh. Untuk kajian kepada anak-anak.
Jadi kalau kita ngajarin anak-anak jangan terlalu stres, jangan terlalu keras, jangan. Bahkan terkadang kalau misalnya anak-anak di usia dini belajar sambil baca salawat. Jadi dibuat senang. Habis baca Quran lagi, baca salawat lagi, habis baca Quran lagi, salawat lagi. Nah, ganti dah tu. Kalau cuma sekedar habis baca Quran kemudian diganti dengan lagu-lagu biasa, itu biasa udah. Ini coba salawat untuk lebih cinta kepada Nabi Muhammad. Enak baca Bismillahirrahmanirrahim, alif alif ba ta ta atau ba ta ta terus. Ada satu waktu diajarkan salawat agar ada rasa rindu mereka kepada Rasulullah. Ada rasa asik ke mereka untuk mendengungkan qasidah. Salatullahi malahat kawakib ala Ahmad khairi mar rakiban najain tam hada hadis sara bismil habaib. Diajarin tuh kayak gitu, diajarin. Dan kita kalau misalnya ada anak kecil, misalnya kita ada di soft atau kita anak kecil tersebut punya lekar, lagi ngaji, kita mau ambil lekarnya, izin dulu. Siapa namanya? Andri, saya ambil lekar, masya Allah kayak tadi. Menghargai anak kecil. Sambil lekar boleh, masya Allah. Menghargai itu kan anak. Jangan kita mentang-mentang anak kecil semuanya di sop belakang. Tidak menghormati anak kecil. Itu salah pendidikan jamaah. Gak boleh ngomong kayak gitu. Anak kecil semuanya di sop belakang. Semua. Kalau udah di sop belakang, berantem mereka. Kumpul dengan anak-anak kecil, asik, pergulatan yang asik ini, keindahan yang romantis untuk kita bercanda di masjid. Kenapa? Di sebelah belakang semuanya. Jangan. Ada sebagian anak kecil ditaruh sebelah sana, ada sebagian anak kecil sebelah, ada jangan di belakang imam. Memang kalau imam batal, masya Allah kewalahan dia. Ada sebelah sana, ada diumpetin nama yang gede, satu lagi diumpetin nama yang gede lagi, satu lagi diumpetin lagi nama yang gede. Jangan ditaruh tempat khusus. Anak belakang, pokoknya kalau misalnya anak kecil semuanya di luar, main petasan dia udah. Betul gak? Ramadan disuruh di luar salat tarawih. Udah kalangan anak kecil mereka, merdeka kita main petasan. Diomelin juga malah ngeledek, malah taruh petasan di depan imam. Bongkar. Kita yang salah. Walaupun tuh mereka anak kecil kan manusia, hormati. Yang bisa jadi itu adalah anak kita malah, Allahu Akbar. Atau minimal keponakan kita atau bahkan tetangga kita. Kalau tetangga kita iya, karena memang kita tinggal di sini. Betul gak jemaah? Anak kecil pun dihormati. Bagaimana kita menyayangi anak kita? Jadi jangan anggap bahwa anak kita itu wajib kita perintah-perintah. Hormati. Cintai, sini sayang, duduk. Walaupun dia usia 8 tahun, duduk sini, duduk. Mau dia putra, mau dia putri, duduk di sini. Bapak sambil sambil baca kitab yuk, gitu. Bukan bapak sambil ngerokok. Nanti bapak sambil ngerokok duduk sini, enggak. Bapak sambil baca kitab yuk. Allah. Allah. Ajarin anak kita dengan Allah. Santai kita. Kita ngajarin anak kita qasidah. Di usia 7-8 tahun, Allah la nabi, enggak boleh diajarin. Enggak apa-apa sambil gaya-gaya sendiri. Joget-joget sedikit sendiri enggak ada masalah. Joget santai. Dan itu bukan joget. Ya kan? Taruh di sini, dia dipaku. Anak kecil udah kita kenalkan Allah. Anak-anak kita taruh di sini. Kita udah punya cucu taruh di sini. Kita punya anaknya cucu taruh di sini. Misal. La ilaha illallah adadad duhur atau La ilaha illallah
mawjuda illallah. Taruh di sini. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Itu ajaran tasawuf, itu ajaran tauhid. Kita mengajarkan, kita mengenalkan anak tentang Allah, Allah lagi, Allah lagi. Santai kita mengajarkan, gitu. Santai kita mengajarkan. Yang benar kita ajarkan tentang Allah. Jangan kita bilang, nah tergantung yang di atas. Jangan. Tergantung Allah. Nah minta sama yang di atas. Kita benerin. Jangan. Nah kalau kita hajat minta sama yang di atas. Apa yang di atas? Itu merusak akidah. Yang di atas kita apa? Yang di atas kita apa? Ini apa namanya? Kubah Masjid Guru Sya'ban. Emang kita suruh minta sama kubah atau loteng Masjid Guru Sya'ban? Emang kita disuruh minta sama loteng? Kagak. Minta sama Allah. Jangan bilang yang di atas. Jangan kita ajarkan anak kita akidah yang salah. Itu akidah salah. Udahlah minta sama yang di atas. Siapa yang di atas? Kalau dibilang di atas berarti Allah tidak di bawah. Betul. Kalau dibilang di atas berarti Allah tidak di kanan dan di kiri, tidak mengelilingi. Wallahu muhitun bi'ilmi. Sebentar Allah Subhanahu wa taala mengelilingi dengan keilmuannya. Lalu salah dia, salah dia. Makanya kita ajarkan anak dengan benar. Nak minta Allah, minta kepada Allah, minta aja kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ajarkan anak kita mulai berdoa. Kalau kira-kira anak kita berdoa misalnya tidak mengangkat tangan, ajarin, nah angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Minta kita yang banyak sama Allah, angkat tangan, angkat tangan. Perlu kita sebagai orang tua angkat tangan kita terlalu tinggi, enggak apa-apa, kita ngajarin anak. Ya Allah, ya Allah. Dan nangis beneran, bukan nangis karena anak, enggak, nangis beneran. Ini kalau nangis karena anak, lebay. Nangis beneran, ya Allah, ya nangis kalau air mata. Tuh anak ngikut, ya Allah, Bapak seperti itu. Ya Allah, ngikutin. Ada satu kekuatan, ada satu magnet tersendiri di mana anak ingat dengan perkara bapaknya di waktu kecil. Dibangun malamnya, waktu malamnya, atau di waktu ngajinya, waktu zikirnya, sampai nangis orang tua. Nangis lagi, nangis, ya Allah, ya Allah. Ingat, apa yang kita lakukan, oh anak kita ngelihat. Apa yang kita lakukan, anak kita ngelihat. Khusyuklah kita selalu waktu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaslah kita beramal. Karena anak bakal ngikutin kita. Biasain kalau dia anak udah mulai 7 tahun, 8 tahun, andaikan kita mau sedekah, kita betul sedekah, kasih duit kepada anak. Kasih. Ada anak yatim, kasih. Padahal emang tuh duit dari kita. Kasih nak. Mulai belajar sedekah dia. Oh ada ini, kasih. Hatta ada misalnya ada orang misalnya minta kasih, kelihatan dia dalam keadaan masih muda, kuat, kasih, kan dia minta. Tanda di mana orang lemah dia minta. Di mana dia minta udah lemah udah kasih. Kita punya kasih. Seberapa kita punya? Kasih menurut kadar kemampuan kita. Ibarat kalau misalnya ada orang minjem kepada kita, kita punya minjem misalnya berapa, ya udah seadanya kita kasih. Kita punya sekedar 10.000 ya, lumayan buat gojek, ibarat kasih gitu. Jangan sampai nol banget. Kasih. Ajarkan wa'azamatullah, keagungan Allah, wa wujudullah, dan keberadaan Allah. Nah, Allah Maha ada. Ini kalau misalnya enggak ada Allah, enggak bisa kita kumpul nih. Kita ngomong sama anak kita. Oh gitu ya Pak? Iya. Nah, ini kalau misalnya enggak ada sesuatu, enggak ada, semuanya karena keberadaan Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ajarin. Gitu, ajarin. Kira-kira anak kita demennya apa? Kasih. Anak kita demennya permen, kasih permen. Gitu. Anak kita demennya apa? Biasa kalau misalnya masih kanak-kanak, ciki, kasih ciki. Jangan kebanyakan, nanti batuk. Iya. Coklat, kasih coklat, kasih. Kalau kita mau berdakwah aja, jangan ngarepin. Ada seorang ulama dakwah ngarepin amplop. Kasih. Dapat dari sini, kasih ke sini, pelan, tek. Itu dakwah namanya. Enggak langsung ngarep. Kalau begitu jadinya artis aja, jualan aja. Kalau ngarepin amplop, ngarepin duit, betul gak? Jualan, hasil. Iya kan? Ini kita dakwah.
Sampai jualan kitanya aja adalah dakwah. Alhamdulillah, hasilnya, masya Allah, alhamdulillah, ya Rab, hasil maksud. Ucapkan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ada yang lamar, maksudnya memberikan mahar ini, enggak apa-apa. Itu dakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita jual beli aja perlu dengan dakwah, bagaimana dakwah? Bisa paham jemaah? Jual beli santainya kita mau berenang di apa namanya, yang besar-besar apa namanya? Bon apa? Waterboom. Waterboom. Kita pakai peci, pakai kain. Astagfirullah. Orang bilang ente astagfirullah. Anak kalau berenang pakai peci, pakai kain, ente. Tapi kita nggak usah balas ya. Andai kan ada orang bilang astagfirullah, ente astagfirullah misalnya. Boleh juga sambil bercandain. Itu dakwah jemaah. Kita masuk kolam renang, kalau kita udah mulai kuat. Soalnya di situ kalau misalnya di hari biasa mengkhawatirkan, di hari Sabtu Minggu mengkhawatirkan. Hari-hari biasa banyak anak-anak kecil, kita pakai peci. Kita pakai sarung. Kita masuk makan minum misalnya di apa namanya tempat-tempat agak sedikit mahal, mewah. Kita ajak anak yatim, kita ajak keluarga-keluarga makan pakai peci kita. Gitu. Ngopi kita tapi enggak pakai rokok, ya. Ngopi kita, alhamdulillah, masya Allah, Starbucks, masya Allah, mahal banget, masya Allah. Di rumah kita bergelas-gelas segitu harganya, ini satu gelas, nggak ada masalah. Dakwah, walaupun di situ misalnya ada hobi kita cinta tentang kopi, dakwahnya kita pakai peci, nggak kuat kita pakai imamah, emang bukan magumnya kita pakai imamah, belaga pakai imamah malah, nggak usah pakai peci aja. Peci, ya Allah, asik, dakwah. Kayak gitu apakah bukan dakwah? Dakwah, kelihatan kecil. Dan di mana kita berada pakai peci, ngajarin anak. Jangan lantaran ketika kita mall kita buka peci, itu ngajarin anak juga. Ingat apa yang kita lakukan, anak melihat. Kan sering saya katakan bahwa anak itu adalah fotokopian kita. Apa? Anak itu adalah fotokopian kita. Ingat. Anak bandel emang kita bandel. Anak bagaimana emang kita. Itu dia. Wa annahu khaliqu kulli syai', dan dialah Allah Tuhan segala sesuatu. Wa bihi wa biyadihi malakutu kulli syai', dan dalam genggaman Allah kerajaan segala sesuatu. Jadi kita kasih tahu, nah segala sesuatu emang udah takdir Allah. Emang udah begini, masya Allah. Misal dalam keadaan panas, masya Allah, nah, ayo minum, bersyukur kita kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim, minum, ajarin. Gak apa-apa kita kerasin dikit suara kita agar anak dengar. Allahumma, kalau kita makan, barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kalau minum kita baca doa agak keras, Allahumma barik lana wa zidna minhu. Kalau itu adalah susu, ajarin. Kelihatan kan sepele, tetapi itu pengajaran kita kepada anak-anak. Ada orang bilang sombong banget makan pada suara doa bersuara. Emang doa emang enggak bersuara. Itu kan alangkah indah. Kalau misalnya mereka orang-orang Nasrani saja duduk di makanan bareng-bareng, ayo sebelum kita makan berdoa, itu kan bagus banget mereka. Saya enggak bilang buruk. Bagus. Bagus enggak? Doa mulai. Kita doa enggak bilang kita baca doa mulai Al-Fatihah. Masa ada orang kita bilang doa mulai merunduk kepala, terus ngapain merunduk? Kita baca Al-Fatihah, wila hadratin Nabi Al-Fatihah, baca Al-Fatihah, doa. Kita ajarkan anak mulai seperti itu. Kecil tetapi manfaatnya besar. Bal yanbaghi min hina an yabda bin nutqi, bahkan seyogianya ketika anak mulai berkata-kata, Allah mulai a gitu. Baru mulai itu anak-anak baru mulai mengucap, an yuzkara lahu ismullah, untuk disebutkan sang anak tersebut nama Allah. Allah, itu anak bakal ngikut Allah. Allah, ya kan? Kita sebut anak kita siapa? Anak kita, ya Umar, ya Ghazali, atau ya Dias. Allah, masya Allah. Mulai itu dia bayi mengucap Allah, ucap.
Allah, 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 Allah. Ajarin lagi, ajarin lagi. Ngajarin lagi. Indah ketika bayi kita pertama kali ngucap adalah Allah, bukan bapak, bukan mama. Kita terkadang girang banget. Bapak udah belum bisa bilang bapak. Atau mama udah girang-girang. Apakah kita lebih istimewa daripada Allah? Apakah mama kita, istri kita lebih istimewa daripada Allah? Allah dulu kan, sebelum bapak, sebelum mama, sebelum papa, sebelum mami, sebelum apa segalanya, sebelum abi atau umi. Sebelum itu semuanya ajarkan nama Allah. Kelihatan sederhanakah jamaah? Sederhana. Ini sangat-sangat ajaran sederhana. Tapi berapa banyak orang terlalaikan tentang seperti ini. Dia tahu ada lisan agar lisannya selalu membiasakan diri. Lisan kalau tidak biasa, nggak biasa untuk mengungkap. Banyak tuh ibu-ibu zikirannya terkadang ngaco. Kalau dia kaget yang disebut bukan nama Allah. Allahu Akbar bukan. Astagfirullah. Yang dia kaget serem banget. Kenapa bu kaget? Tapi kaget ngomongnya yang benar dong. Ya kan? Ada sebagian tuh orang yang terkaget-kaget, ada punya penyakit kaget namanya. Apa aja tuh dia omongin, Masya Allah, semua Masya Allah. Menyeramkan. Kenapa? Kurang dikir. Ingat, iya atau namanya lata. Kurang dikir. Hatta dia lata yang disebut ada nama Allah. Allah. Kan asik. Kenapa harus disebut dengan nama ini dan itu atau kemaluan ini dan itu? Astagfirullahaladzim. Lupakan nama Allah. Ketika orang melupakan nama Allah, yang diingat adalah bukan Allah. Ingat. Ketika kita tidak mengajarkan anak dengan lafzul jalalah Allah, maka anak yang bakal diingat bukan Allah. Makanya biarin kalau ada anak-anak ikut maulidan bawa besek, bawa berkat atau tahlilan tuh, biarin anak-anak ikut. Ini kadang anak-anak ikut tahlilan, ini buat orang tua. Astagfirullahaladzim. Udah gitu terkadang anak-anak tahlilan giliran berkat, ente nggak usah dapat berkat. Ini jahat banget kita. Betul gak? Kita dapat berkat, anak juga dapat berkat. Jangan dibilang, ente bawa kue aja ya tong. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Jangan. Tuh ada berkat 10. Misalnya haji sebut 10, udah kasih. Hatta yang nomor 9-nya adalah anak kecil. Kasih. Jangan. Emang asobah, emang ini warisan. Anak dikasih kue doang. Astagfirullahaladzim. Dalam berkat. Nih. Bawa. Ulang. Jalan-jalan. Astagfirullah. Anak kecil terkadang datang berkat. Datang tahlilan bukan karena berkat jemaah. Tapi karena asik bertahlilan. Kita udah terlalu bersangka buruk kepada anak kecil. Anak kecil dalam tahlilan doyan berkat ya ente ya. Mulut racun banget ente. Apa? Terkadang anak kecil datang duluan biarin. Mendapat basic ente. Mulut kotor amat ente. Ente yang punya kekotoran mulut. Anak kecil udah mulai suci. Astagfirullahaladzim. Anak kecil udah suci nggak punya dosa. Emang udah niat, emang mau tahlilan nggak ada masalah. Mau dapat berkat nggak apa-apa, nggak dapat berkat nggak apa-apa. Kita bilang berkat ente, jurang. Ya Allah, mulut ancuran kita. Emang yang kayak gitu nggak dosa? Kita ngomong kayak gitu jemaah. Dosa. Apalagi yang kita ngomong bukan anak kita, nyakitin anak orang lain, nyakitin hati anak orang lain. Naudzubillah min dzalik. Harusnya kita girang anak-anak pada ikut tahlilan, betul nggak? Anak-anak pada ikut maulidan, nggak apa-apa di sop pertama. Orang tuanya nggak pernah mau masuk di sop pertama, ya biarin dia dapat berkat depanan, gedean. Biarin orang dia datang duluan. Tampilkan yang seperti itu, hormati anak kecil. Jangan anggap kecil anak kecil, karena dia bakal menjadi besar. Jangan kita remehkan anak kecil, karena mereka bakal menjadi besar pada zaman. Dan bakal ingat tuh, ini dia nih kong ngaji ini. Kalau lagi maulidan pelit nih. Ini dia kong ngaji nih. Ini pelit banget nih emang. Diingat sampai sepanjang masa. Betul gak? Betul. Kesian banget anak kecil lagi. Ikhlas dia datang. Hormati, kasih berkat sebagaimana layaknya berkat. Misalnya ada duit dikasih masing-masing 100.000, tuh anak kecil kasih. Jangan anak kecil ente dirobek aja duitnya. Astagfirullah. Dapat 100 dikasih 20. Panitia enggak boleh gitu.
ajaran yang salah. Ajaran yang salah. Kita disuruh ajaran yang benar, kita masih tetap ngikut adat-adat kita sih. Ada ajaran syariat Islam, gitu. Kenapa ngikut ajaran-ajaran yang bukan bersyariat, gitu? Kalau ajaran ini dan ini benar sesuai syariatul Islam, jalankan. Ajaran Betawi, ajaran Jawa, Sunda, Batak dan sebagainya. Kalau itu benar silahkan. Tapi kalau nggak benar nggak boleh. Ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ada tasyakuran, ada anak-anak kecil. Kita udah siapin, nggak apa-apa. Kita kira-kira tuh anak yang berkarpet. Kita taruh duit, kemudian kita sebar duit. Tapi kita juga harus tahu, ini kira-kira ada anak kecil yang nggak bakal dapat duit, kita sisain. Untuk siapa? Buat anak kecil yang kira-kira nggak dapat duit. Nah, gitu. Paham jemaah? Alhamdulillah. Dia ta'awwada lisanu dzikrul haqqi subhanahu wa ta'ala, agar lisannya selalu membiasakan menyebut nama Allah. Wa nutqa bismil haqq, dan untuk selalu lisannya membiasakan menyebut nama Allah. Wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebut nama Nabi Muhammad. Ajarin maulid, salawat, bacain salawat. Ya, salawat yang benar. Bukan tuh anak kecil diajarin salawat tapi kemudian kita biarkan begitu saja. Dari jam 5 anak kecil salawat di masjid, ya jangan dong. Jam 5 sore maksudnya, jangan. Ya, jangan. Anak kecil waktunya di mik dalam, bukan mik luar. Karena terkadang dia berisik. Ada ibaratnya dengan kita anak kecil, bagaikan kita main layang. Ada terkadang kita, apa kalau main layang? Tarik ular. Salat anak kecil, mik dalam. Jangan mik keluar. Karena suaranya belum bagus. Suaranya belum bagus dan belum mandiri. Terkadang kita keluar aja berisik di situ. Oke, mik dalam. Biarkan yang tua baru mik keluar. Baru atau orang tua megang mik, baru mik keluar. Allahumma salli wa sallim ala. Kan enak kedengaran suara yang memang mumpuni di atas masjid. Tapi ketika di dalam masjid saja boleh suara anak-anak. Jangan sampai keluar. Jangan sampai keluar. Kecuali itu anak memang qari. Itu anak memang sudah mandiri. Kan namanya anak-anak kan bukan mandiri. Enggak apa-apa. Ayo baca sholat di masjid tetapi mik dalam. Gitu. Penghormatan kita kepada anak-anak. Tapi juga kita tarik juga, jangan sampai kedengaran keluar. Gitu. Enggak apa-apa. Jam 5 sekalipun enggak apa-apa, tapi mik dalam, bukan mik keluar. Terkadang orang merasa terganggu karena waktunya masih lama. Makanya kebanyakan zaman-zaman dulu mendekati azan itu tarhim terlebih dahulu. Mana Bang Afid? Bang Afid mana? Afid. Oke. Dulu saya sering dengar suara tarhimnya beliau menjelang subuh. Ini enggak kedengaran lagi. Ajarkan. Tarhim jangan jam 4. Tarhim mendekati subuh. Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Dan itu bukan hanya di Asy'ariyah saja atau di radio Asy'ariyah saja. Itu di Ahlus Sunnah wal Jamaah seluruh Indonesia. Baca itu. Baru naik ke atas, suaranya dia ke atas. Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Wa'afina wa'afu anna. Ya Allah, indah. Apalagi itu di waktu Ramadan, lebih indah lagi. Kasih orang yang sudah dewasa, kasih orang yang kira-kira suaranya asik gitu. Wa hakadha tastamiru syu'un hadhihi tarbiyati, demikian berketerusan ajaran pendidikan ini min indi sinni tamyiz, dari mulai tamyiz di usia 7 tahun 8 tahun, bi anwa'in min ta'limihil adab fi akli, dengan berbagai macam ajaran orang tua
kepada anak tentang adab makan. Contoh adab makan. Kita makan aja kita ajarkan kepada anak. Jangan sampai makan belepetan. Jangan sampai makan sendiri. Ini terkadang ada anak kita minum es kenyot. Minum sendiri. Temennya ajarin. Nah. Kalau kamu minum es, temen kasih. Atau kita kasih duit kepada anak dari teman kita, jajan bareng. Asik, luar biasa. Jangan biarkan anak kita minum sendiri, makan sendiri. Walaupun itu adalah anak kita, biarkan. Kasih teman yang ada di sekitar. Ada dia punya teman 2, beliin. Kalau misalnya punya duit. Kalau enggak, minum di rumah. Jangan makan sendiri di luar. Biasakan. Ini kita punya anak kecil, kita biasakan kayak gitu. Gitu. Kita mulai biasakan anak makan, jangan makan sendiri. Minum, jangan minum sendiri. Gitu. Salat, jangan salat sendiri. Wa ba'da fatmihi, setelah disapinya anak. Anak disapi maksudnya sudah mulai tidak nyusu dengan susu ibu. Tajiduhu yushtaha atau tajiduhu yushtahi, mulai engkau lihat anak tersebut sudah mulai banyak, sudah mulai doyan. Doyan apa? Akal ta'am, mulai banyak makan. Ya anak-anak kecil coba, mulai kecil. Makan ini, makan itu, makan ini, makan itu. Makan coklat-coklatan, makan minum-minuman yang dingin-dingin, makan ciki-ciki. Berbagai macam ciki. Berbagai makanan anak-anak doyan. Nah, betul. Kasih, tapi dijaga. Daiman la yantahi, dan itu berketerusan dan tidak bakal ada putusnya. Namanya anak-anak doyan makan minum. Jangan, udah nak, enggak boleh makan. Nah, enggak boleh, masih kecil diajarkan puasa Senin Kamis di usia 7-8 tahun. Jangan. Diajarkan yang wajib saja aja dulu. Nanti kalau misalnya dia udah balik atau mendekati balik, baru diajarkan puasa. Nah, anak kecil 7 tahun diajarin puasa Senin Kamis. Astagfirullah. Dia waktunya makan coklat di situ. Dia waktunya makan ciki di situ. Biarkan pada waktunya. Biarkan anak berkembang pada waktu dan dalam dunianya. Tapi kita awasi, gitu. Fa'alimul akla bil yamini, kita mulai ajarkan anak tersebut makan dari tangan kanan. Lagi mulai anak makan minum tangan kiri, kanan, bismillah. Ajarkan. Anak mulai makan dari sebelah kiri, cuci tangan dulu, cuci tangan. Makan, baru makan sebelah kanan. Jangan biarkan anak kita makan dan minum dengan sebelah kiri. Mau ciki, mau apa namanya, jangan biarkan dengan sebelah kiri. Keterbiasaan nanti. Karena itu adalah adat mereka orang-orang kafir, makan dengan sebelah kirinya. Dan itu enggak ada ajaran buat mereka. Yang ada adalah ajaran Islam. Makan sebelah kanan. Wal basmalata, dan mulai baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kencangin sedikit. Hatman, kewajiban tuh kita untuk mengajarkan anak dengan baca bismillah bikulihin, bahkan di setiap keadaan. Bismillah. Ayo nak naik mobil, bismillahirrahmanirrahim. Ayo nak naik motor, bismillahirrahmanirrahim. Ayo nak jalan kaki, bismillahirrahmanirrahim. Ayo nak ini bismillah, dengan serba bismillah. Ajarkan bismillah. Jangan pernah luput kita mengucap bismillah kepada anak kita. Ayo nak bismillahirrahmanirrahim. Emang mau kemana Pak? Ayo udah bismillahirrahmanirrahim. Pak, emang kenapa sih? Bismillah udah. Emang kenapa, ada apa? Bismillah. Kan jawabannya bismillah dengan menyebut nama Allah. Indah gak ucapan tersebut? Pak, emang ibu begini Pak? Bismillah udah. Misalnya ngelihat ibunya lagi cemburu kepada bapaknya. Anak ngelihat, Pak, ibu nangis ya? Bismillah aja udah. Jawaban kita asik. Emang adat ibu kamu. Jangan jelekin ibunya. Ibunya adalah istri kita. Ya, jangan ajarkan ucapan-ucapan buruk. Emang ibu kamu emang benar-benar cerewet. Jangan. Udah bilang bismillah. Enak gak? Kok Pak bismillah? Ya udah bismillah aja. Tuh ibu lagi ngapa tuh nangis? Bismillah. Sama ketika bapak lagi bagaimana, anak nanya kepada ibu, Pak, Bu, bapak kenapa tuh? Kayaknya mulutnya kayak nggak ada senyum-senyumnya. Dalam bismillah, nak, bismillah. Kok bapak ajarin bismillah, ibu ajarkan bismillah. Udah nanti engkau bakal tahu bismillah. Bismillah lagi, bismillah. Asik gak jemaah? Suami enggak jelekin istri, istri enggak jelekin suami.
Enggak ada jelek-jelekan di situ. Suami enggak jelekin istri, enggak, emang lagi ngapain jelekin? Istri juga ngejelekin suami, enggak, emang lagi ngapain jelekin? Anak ketika itu terselamatkan dari perkara bapak dan ibu ketika lagi sedikit goncang. Namanya rumah tangga, goncang dikit wajar. Rumah tangga. Wajar gak sang istri cemburu? Wajar. Wajar gak suami cemburu juga? Wajar. Tapi wajar, sedikit aja sedikit. Garam dalam sayuran. Kalau kebanyakan kan gak enak. Bisa gak enak kalau begitu jadinya. Gitu. Ya Allah, wala yubadiru qabla akli sahibihi, dan biarkan anak kita makan jangan mendahului makanan temannya. Ini terkadang lagi asiknya nih durian, atau asiknya semangka, atau asiknya apel, anggur, atau makanan-makanan yang lain. Oh, makan langsung sendiri. Jangan. Tunggu. Bareng, walaupun ini adalah piring-piring kita. Ini es krim kita nunggu makan bareng. Tunggu. Berapa menit juga mereka bakal datang. Udah datang aja, bismillahirrahmanirrahim, makan bareng. Jangan sendiri diri. Jangan sendiri diri. Ini kebiasaan banyak waktu ziarah Wali Songo. Lapar makan. Bismillah makan. Allah, temennya baru turun ojek. Baru turun delman. Jangan kita kasih tahu keburukan. Bisa jadi keburukan atau karomah dia. Lagi mau minum ikan. Apaan? Bisa jadi Allah kasih karomah buat dia. Bisa jadi gak? Mana mungkin di minuman ada ikan? Biarin aja, sabar. Kan di antara sifat sabar itu adalah buah karomah yang Allah berikan. Kalau kita mau makan ada ikan. Karena asik kita nggak marah, kita berbaik sangka. Mungkin Allah kasih karomah, kasih nggak tahu deh karomah apa namanya. Dalam minum ada ikan. Dari mana tuh ikan? Dari sungai jauh. Dari laut lebih jauh lagi. Mau ditaruhin, tega amat tukang makanan naruh ikan di sini, ikan hidup lagi. Betul gak? Insya Allah karomah. Karomah. Atau setidak-tidaknya itu adalah pertolongan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya udah, tapi jangan makan ikannya dengan minum. Kalau udah ditaruh, ganti kopi. Itu Masya Allah. Asik yang seperti itu. Jadi biarkan anak kita jangan makan sendiri, minum sendiri, jangan. Kalau udah kumpul jangan mulai makan sendiri. Biasakan. Orang yang kalau kebiasaan sudah makan sendiri itu tanda munafik. Jamaah. Tanda munafik. Teman-teman kita, ente di warteg ini enak di warteg. Nah, kita langsung ke warung Padang. Tega banget. Duit kita agak banyak kan dikit. Udah kita warung Padang aja. Mereka nggak punya duit, kasih aja di warteg. Masya Allah. Nggak boleh begitu. Nggak boleh. Kalau kita mau makan bareng-bareng, kalau enggak ya udah bareng semuanya ke tempat yang biasa. Nggak usah pakai gimana-gimana. Makan bersama, jangan makan sendiri diri. Orang yang makan sendiri diri di antara tanda munafik. Orang yang minum sendiri tanda munafik. Orang yang sholat sendiri pun di antara tanda munafik. Hati-hati itu. Kelihatan kan ibadah sholat, tapi sendiri dia. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, udah lagi di masjid, tetap dia sholatnya sendiri. Tunggu, berjamaah walaupun 2 orang kan namanya berjamaah. Udah telat pak, iya tunggu ada orang, biar sholat berjamaah. Ini di masjid sholatnya tetap sendiri. Jangan biasakan seperti itu. Itu tanda munafik, ingat. Wa bimadghil luqmati mudghan muhkamat, dan mengajarkan anak makan dengan makan yang dengan mengunyah dengan kunyahan yang banyak. Jangan mentang-mentang makan enak, langsung ditelan lagi. Oh, nasi kebuli nih, nasi biryani nih, nasi mandi nih, langsung enggak, kunyah yang benar. Tetap ajarkan anak kita kunyah yang benar. Jangan banyak, insya Allah. Nanti minta lagi gampang, masalah minta lagi gampang. Yang penting makan yang benar. Karena berapa banyak gara-gara makan tidak benar rusak anggota tubuh kita yang dalam. Wala yusari'u aw yuwalil lugama, dan jangan berlomba-lomba makan. Jangan berlomba-lomba makan.
Ini 17 Agustus nih, pada konyol. Kasih tahu RT dan RW. RW, kasih tahu RW, RT ini kan dan sebagainya. Ini juga PRT juga. Boleh makan, baca bismillah. Kan nggak boleh berlomba-lomba makan dalam syariatul Islam. Apalagi makan diri. Udah berlomba-lomba makan diri, kerupuk lagi, udah deket dikeluarin lagi, udah deket. Kesian banget tuh dia, kapan saya mau makan. Satu waktu ada anak kecil emang udah diajarin makan jangan diri sama orang tuanya. Dia ikut lomba 17 Agustusan. Kan 17 Agustusan makan kerupuk diri. Enggak tega dia makan. Biarin dah, saya nomor terakhir. Kata panitia, "Nak, kenapa enggak makan?" "Enggak boleh. Kan Rasulullah ngajarin kita makan duduk. Kok ini makan sambil diri? Enggak boleh." Gara-gara tuh anak seperti itu, banyak panitia-panitia 17 Agustusan ikut taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kita mulai-mulai. Biarkan ini kan hari merdeka. Emang merdeka enggak ada hukum? Kan ada hukum. Ini kelihatan kecil gak jemaah? Lomba makan. Udah gitu terkadang lomba makan bapak-bapak dan ibu-ibunya burger, sebanyak-banyaknya. Dari kurus menjadi gemuk. Gara-gara makan burger. Dari kurus menjadi gemuk. Makan burger. Jangan dong, enggak boleh. Enggak boleh. Kelihatan kan ini kan hari kebangsaan Republik Indonesia. Mau republik apa aja sesuai dengan syariatul Islam. RT, RW, lurah, camat, semuanya sampai presiden kasih tahu. Gitu. Jangan. Kelihatan sederhana. Lomba makan enggak boleh, makan buru-buru enggak boleh. Kan namanya lomba kan kita kasih. Akhirnya tuh anak berlomba-lomba. Apakah ada dalam berlomba makan dalam syariatul Islam dilarang? Kalau lomba memanah boleh. Lomba lari boleh. Lomba banyak-banyakan baca zikir. Oh, bagus banget. 17 Agustus lomba banyakan zikir. Bagus banget. Alhamdulillah. Jangan, mulai besok 17 Agustus berikutnya makan lombanya lomba yang asik-asik aja, yang sesuai dengan syariatul Islam. Kok sekarang udah nggak ada lomba kerupuk, Pak RT? Iya, saya udah ngaji. Pak RW, saya udah ngaji gitu. Kenapa emang ngisi ngaji? Udah ente datang aja, udah bingung ngajarin ente. Gitu. Ya, nggak boleh. Pak RT, mana Pak RT banyak banget di sini, alhamdulillah. Pak RW mana nggak hadir dia. Gitu. Semuanya yang hadir di sini, kasih tahu. Karena ini mumpung jadi RT, mumpung jadi RW punya kekuatan besar. Karena bakal berketerusan nanti untuk generasi berikutnya. Kita teruskan. Wa kadza ma yata'allaq bi adab bi ta'am, demikian yang berkaitan dengan adabnya makan. Wa syarabi, dan adabnya minum. Kasih tahu dan kita ajarkan, nak, kalau makan yang di sekitar aja. Jangan ambil punya orang. Jangan ambil yang di depan orang, jangan. Yang ada di sekitar aja. Kalau kita dalam tahlilan di depan kita keripik yang kita ambil. Punya orang di depannya itu ada buah-buahan, emang jatah dia. Jangan kita ambil tuh, kan terkadang lagi tahlilan kita ambil punya orang. Kalau punya orang habis. Astagfirullahaladzim. Menyeramkan sekali. Jangan, kayak rakus banget kita. Kayak baru pertama kali ketemu buahan. Jangan, muslim jaga diri. Hatta di depan kita udah keripik, udah gitu terkadang biasa tuh kalau tahlilan kacangnya udah kacang hitam lagi. Emang udah nasib. Emang panitianya aja. Di depan kita ya dia keripik, dia kacang. Yang lain buah-buahan, emang nasib kita nasib. Jangan bilang, "Oh, ganti dong, ganti." Berarti dia udah diem. Itu nafsu, udah. Emang udah. Itu kan tujuan kita tahlilan doain, bukan yang kayak gitu. Betul gak? Bukan karena keripik, bukan karena ini dan itu. Pantesan orang sebelah kita banyak mengatakan tahlilan bid'ah, syirik, karena tujuannya itu sih. Kan tujuan kita bukan tahlilan untuk makan dan minum, enggak ada. Enggak ada kaum muslimin menghadiri tahlilan, kaum muslimin menghadiri maulid, ngarepin makanan, enggak. Kalau dikasih, alhamdulillah. Kan memang lagi dalam keadaan bersukaria. Walaupun tahlilan, itu kan namanya sedekah. Alhamdulillah dikasih.
Ta'limul akal bil yamin, mengajarkan anak makan dengan sebelah kanan. Wa syurbi bil yamin, minum sebelah kanan. Wal basmalah, dengan baca bismillah. Wala yakul illa wa huwa qa'id, dan jangan ajarkan anak makan kecuali dalam keadaan duduk. Minum dalam keadaan duduk, ajarin. Nah, jangan makan es dalam diri. Nah, jangan minum dalam keadaan diri. Jangan makan dalam keadaan diri. Hatta makan ciki, duduk, duduk. Ajarin. Ini enggak. Ada seorang penceramah di atas mimbar, dia minum dalam keadaan diri. Waduh, dengan asiknya, glogok. Anak kecil kita ajarkan sunnah, masa dia lupa sunnah? Ya, dia sorbannya udah berkebanyakan, asik dia lagi menceramah, minum dalam keadaan diri. Jangan. Kita ajarkan sunnatul Rasul, karena di setiap sunnah itu ada syafaat Rasulullah. Amin. Di setiap sunnah Rasulullah yang kita jalankan itu ada syafaat Rasulullah yang Rasulullah bakal berikan kepada kita. Wa an yahmidallah ba'da ta'ami, dan memuji kepada Allah setelah makan. Jangan ketika dia baru makan, orang lagi makan dia bilang alhamdulillah. Kesian, enggak boleh tuh. Kita lagi makan, teman kita masih makan, Masya Allah, Pak Kelik lagi makan, asik banget. Saya bilang alhamdulillah, berhenti beliau. Udah DN. Alhamdulillah kan DN, udah habis. Alhamdulillahnya kita pelan. Kalau kita lagi makan bareng-bareng, lagi maulid atau biasa makan bareng, setiap di antara kita kalau udah makan alhamdulillahnya pelan. Jangan kenceng. Kalau kenceng berarti DN semuanya. Waduh, ada orang lagi makan, baru mulai makan, ya dia ngucap alhamdulillah. Jadi walaupun alhamdulillah juga ada tempatnya jamaah, ada adabnya. Kita makan bareng-bareng, jangan kita ucapkan alhamdulillah dengan keras, perlahan, karena ada teman kita masih makan. Paham jemaah? Itu buat anak kita ajarin kayak gitu. Wa ba'da syarab, demikian juga setelah minum, alhamdulillah pelan. Alhamdulillah. Jangan kita perdengarkan, kesian orang belum minum. Kalau kita udah bilang alhamdulillah, berarti yang lain juga udah selesai. Diibaratkan tong, udah selesai udah. Jangan. Wa tu'allimahu alla yusabiqa ghaira, dan juga engkau mengajarkan jangan berlomba-lomba dengan makan dan minum. Enggak boleh diucapin lagi, diulang lagi sama Habib Umar. Jangan engkau ajarkan anak berlomba-lomba makan, berlomba-lomba minum, walaupun dengan hajatan apapun namanya. Wala yataqaddama 'ala man huwa akbar minhu, dan biasakan makan jangan mendahulukan orang yang lebih tua. Jadi kalau misalnya kita lagi makan berjamaah, yang lebih tua dulu makan. Yang lebih tua dulu makan. Ini sunnatul Rasul. Makan, Pak silakan makan. Baru kita yang mudaan makan. Kita tahu dulu. Jangan ada anak muda walaupun alim, pintar, makan duluan. Enggak, kasih orang tua makan duluan, karena berkah. Setelah orang tua makan duluan dalam satu makanan, dalam satu suapan, kita baru makan. Wa tu'allimahu ihtirama man huwa akbar minhu, dan engkau ajarkan anak menghormati orang yang lebih tua. Bahkan terkadang kalau lagi ngaji sekalipun, di belakang kita orang tua, kita taruh orang tua di hadapan kita, di depan kita, penghormatan. Seperti pengajian-pengajian saya, terkadang kalau lagi, bukan pengajian saya, seperti pengajian-pengajian yang ada, terkadang orang tua saya taruh. Karena ini model penghormatan. Itu sunnatul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan biarkan mereka walaupun ngaji seakan-akan ngaji sama kita anggap bahwa itu lagi mudzakarah bareng sama kita. Jangan kita orang tua ngaji tuh sama saya, sombong amat ente. Enggak boleh. Lagi mudzakarah bareng. Makanya taruh kehormatan. Itu sunnah. Di dalam pengajian yang menjalankan sunnatul Rasul, di mana aja tuh adalah pengajian, orang tua ditaruh di depan. Walaupun yang ngajar adalah seorang allamah, alim, pintar. Kalau dia sendiri akan ngajar, ada orang tua enggak ditaruh di depan, enggak menjalankan sunnatul Rasul. Berapa banyak majelis alim tidak menjalankan sunnatul Rasul, padahal isinya itu adalah sunnatul Rasul, tapi enggak mengamalkan sunnatul Rasul. Amalkan jamaah sekalian. Amalkan. Yang tua-tua depan. Yang tua-tua depan. Sunnatul Rasul. Yang tua-tua, yang ulama-ulama, yang ustaz-ustaz suruh depan. Hatta yang ustaz-ustaz itu adalah anak muda. Kenapa? Karena ilmunya lebih tua, walaupun usianya lebih muda. Taruh depan, taruh penghormatan. Demikian ajaran Tarim Hadramaut. Demikian ajaran Islam. Ingat, dimanapun pengajian berada yang menjalankan sunnatul Rasul,
Seorang guru dia tahu untuk menaruh orang tua di depan. Kalau dia cuma sekedar gunanya ngajar. Sementara itu adalah sunnatul Rasul yang diajarkan, tahap prakteknya tidak diamalkan, baru secara teori. Mulai, jamaah sekalian, yang tua-tua biasakan di depan. Dan yang tua juga udah biasakan tempatnya di depan, udah di depan. Semuanya, yang tua-tua, semuanya. Yang kira usianya 70 tahun ke atasan, ayo udah. Enggak apa-apa, sender enggak apa-apa. Kayak begini. Lagi ngaji, nyender enggak apa-apa. Tua. Tapi kalau misalnya masih 30, 40, entar dulu jangan nyender. Khusyuk. Ini umur masih berapa? 30, 40, khusyuk gitu. Gitu. Itu ajarkan seperti itu jemaah sekalian. Biasa di setiap majelis, mau zikir, mau ilmu apa semuanya biarkan orang tua di depan. Itu sunnatul Rasul. Dan itu diantara keberkahan pengajian seperti itu. Gitu. Min bidayati sya'ni, dari mulai awalnya, thumma yatahayya'u ba'da dzalika lidhahabi ila al-madrasah. Nah, setelah itu baru fase untuk ke sekolah. Fase untuk ke sekolah, untuk ngaji. Biasanya tuh memang orang-orang tarim Hadramaut usia 7 tahun udah hafal Quran. Mulai ngapal. Beberapa bulan hafal Quran di usia 7 tahun. Di usia tamyiz nih. Ya, di usia tamyiz 7 tahun 8 tahun hafal Quran. Sebagainya Imam Syafi'i di usia 7 tahun hafal Quran. Mulai hafalan Quran. Bismillah. Kalau diajarin nyanyian emang udah biasa. Balonku ada 10 misalnya, udah biasa. Ajarkan Al-Quran, qasidah. Kalau sumpek enggak apa-apa, ajarin. Mau balon ada 10 kayak ada 5 kayak enggak apa-apa. Kalau lagi suntuk, enggak ada masalah kan? Nyanyian tersebut ada masalah enggak? Enggak. Gitu. Taman yang ku indah enggak ada masalah. Enggak ada, apalagi itu adalah lagu kebangsaan Republik kita. Lagu kebangsaan negara kita, hafalin, ajarkan. Dan itu enggak ada masalah. Bismillah. Jamaah sekalian, berikutnya adalah fase sekolah. Insyaallah berikutnya kita akan kembaliin insyaallah. Kita baca surat Al-Fatihah buat teman-teman kita, kaum muslimin kita yang dijajah semuanya atau yang sudah dikhianati oleh G30S PKI. Ada di antaranya jenderal kita, Jenderal Ahmad Yani. Ahmad Nasution berikutnya sih. Tapi anaknya Suprapto. Letnan Jenderal Suprapto. MT Haryono, kemudian lagi Esparman. Itu nama-nama jalan semuanya. Itu nama jalan semuanya. Terus siapa lagi? Ahmad Yani sudah. Suprapto sudah. Iya yang muslim. Oh yang lainnya non muslim. Yang non muslim kita hormati. Iya itu kita hormati. Doa sih tidak, hormati. Karena sebaik-baik bangsa adalah menghormati